Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Trigonal Software. Di video kali ini kita akan menangani sebuah masalah yang dialami oleh salah satu klien kita. Dia sudah email ya sebelumnya di sini. Nah, untuk problemnya di sini adalah nilai mutasi item secara stok 0, tapi di laporan mutasi item masih muncul nilai rupiah. Oke, kita lihat di sini lampirannya. Di laporan nilai dan mutasi item untuk item radio unit Motorola di sini stok akhirnya 0, tapi di nilai mutasinya masih ada nilai rupiahnya. Nah, ini yang dia permasalahkan di sini. Untuk itu kita langsung cek saja bagaimana mengatasinya. Ya, kita langsung saja. Sebelumnya saya sudah merestore database klien tersebut ke iPOS 5 saya di sini. Dan kita akan cek apakah benar yang dilaporkan itu. Coba kita rubah periodenya di bulan 6. Ini juga 0 ya. Coba kita cek lagi. Oh, mungkin dia di gudang yang lain ya. Coba kita cek di gudang lain. Nah, ini dia. Radio unit Motorola di sini ada nilai sekitar 21 juta. Tapi stok akhirnya sudah 0 ya, sudah habis ya. Harusnya nilai akhirnya juga 0 kalau memang sudah habis. Oke, kita akan cek dulu. Pertama kita akan lihat di analisa kesalahan sistem ya, di menu pengaturan. Kemudian analisa kesalahan sistem. Oke, di sini ada beberapa item ya sebenarnya yang bermasalah, tidak hanya radio unit Motorola saja, itu hanya salah satu. Nah, untuk penyebabnya ini nanti kita bisa ketahui setelah kita melakukan proses analisa ini. Jadi kalau biasanya ini terjadi karena ada minus di kartu stoknya, sehingga perhitungan dari sistemnya dia jadi tidak benar ya, atau tidak akurat ya. Dimana di sini stok menurut daftar item sudah 0, tapi stok sistem dia masih menganggap masih 5. Oke, kita langsung saja ke proses analisa. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kalian baca ya. Yang pertama, wajib menggunakan iPOS 5 versi terakhir. Nah, di sini untuk versi update terakhir yang saya gunakan adalah iPOS 5 versi 5.01.15. Kemudian yang kedua, diwajibkan membackup database sebelum proses dimulai. Ya, karena ini database kiriman dari klien, otomatis backupnya sudah ada. Namun jika kalian ingin melakukannya sendiri, pastikan kalian sudah melakukan backup database sebelum proses dimulai. Kemudian yang ketiga, konsultasikan pada tim support sebelum melakukan proses perbaikan ini. Ya, benar sekali, ini juga sangat penting ya. Termasuk tadi klien yang sudah email ke kita, dia sudah konsultasi terlebih dahulu dan kita akan memberikan solusinya. Kemudian yang keempat, jangan melakukan proses apabila tidak menemukan kesalahan perhitungan. Ya, di sini untuk normalnya di menu analisa kesalahan sistem ini harusnya tidak ada data-data ini. Tapi kalau misalnya kalian menemukan ada data-data barang kalian yang muncul di menu ini, otomatis itu ada masalah di kartu stok kalian. Tapi jika kalian tidak menemukan
satupun item yang ada di menu analisa kesalahan sistem ini, sebaiknya kalian tidak usah melakukan proses ini karena akan sia-sia aja gitu, karena tidak ada yang harus diperbaiki. Kemudian diwajibkan menutup semua program yang aktif. Nah, di sini juga penting karena jika ada user lain, terutama jika kalian yang menggunakan lebih dari satu user ya, jika ada user lain sedang aktif atau sedang melakukan transaksi, itu sebaiknya ditutup dulu dan jangan digunakan dulu programnya, kecuali satu komputer saja yang akan melakukan proses analisa ini. Jadi selama proses ini berjalan, sebaiknya jika kalian ada kasir atau admin, jangan dulu pakai programnya, jadi suruh tutup dulu. Kemudian jika akan transaksi bisa manual dulu. Kemudian yang keenam, proses ini akan memakan waktu cukup lama tergantung jumlah transaksi. Ya, ini benar sekali. Semakin banyak jumlah transaksi yang sudah kalian input ya, otomatis proses ini akan berjalan lebih lama. Karena dia akan mengecek satu persatu transaksi ya, dari pertama sampai akhir, apakah ada yang bermasalah atau tidak. Jadi semakin banyak jumlah transaksi, prosesnya pasti akan semakin lama. Kemudian yang ketujuh, jangan sekali-kali mencoba membatalkan proses ini. Nah ya, ini juga sangat fatal ya, ketika proses sedang berjalan, kemudian mungkin kalian ingin pergi atau ingin keluar sebentar, kemudian kalian menghentikan proses yang sedang berjalan, itu sangat tidak disarankan karena bisa merusak sistem database kalian. Dan yang paling parahnya, database kalian bisa korup atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi sebaiknya ketika proses sedang berjalan, pastikan jika kalian menggunakan laptop, pastikan baterainya tidak sampai lowbat, dan juga jangan sampai komputer tiba-tiba mati secara mendadak. Nah, ini jika poin 7 terjadi, maka solusinya harus melakukan proses ulang dari awal. Nah, itu dia mengapa tadi kita diwajibkan untuk backup dulu ya, karena takutnya kejadian nomor 7 ini terjadi tanpa kita duga ya, misalkan tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba komputernya ngehang. Maka dari itu, jika nomor 7 terjadi, maka solusinya kalian harus merestore database dari backup yang sudah kalian backup sebelumnya, kemudian kalian ulangi prosesnya. Oke, kemudian di sini ada kode AKS ya. Kode AKS ini kalian bisa kirimkan ke email ya, via email ke support@inspirasi.biz untuk mendapatkan konfirmasi key-nya. Karena jika kalian belum memiliki konfirmasi key-nya, ini belum bisa diklik mulai. Nah, karena di sini saya sudah pernah ya melakukan proses AKS dan saya sudah punya konfirmasi key-nya, saya tinggal buka aja data saya yang saya miliki. Nah, ini seperti ini ya, nanti kalau kalian mendapatkan konfirmasi key, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi dia semacam kode acak ya, yang tujuannya untuk mengunlock kunci dari menu analisa ini. Nah, jika sudah, kalian masukkan aja konfirmasi key-nya jika kalian sudah punya. Setelah itu kalian bisa klik mulai. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, proses ini dia akan mengecek satu persatu transaksi dari awal kalian menggunakan program sampai akhir kalian menggunakan program. Dan di sini kebetulan transaksinya belum terlalu banyak ya, baru sekitar 1.500 transaksi. Jadi kemungkinan prosesnya tidak akan terlalu lama. Lain halnya jika transaksi kalian mungkin bisa sampai puluhan ribu atau ratusan ribu transaksi, mungkin itu prosesnya bisa sangat-sangat lama. Oke, sambil menunggu prosesnya, saya akan percepat videonya ya, supaya kalian tidak bosan menunggu terlalu lama.
proses analisanya sudah selesai ya. Sekarang kalian tinggal klik tampil log yang ada di sini. Nah, kemudian di sini otomatis akan menampilkan barang mana saja yang bermasalah di kartu stoknya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, untuk item yang bermasalah di sini kodenya 140008. Oke, kita langsung aja track di kartu stoknya untuk item ini, apakah ada stok yang minus di kartu stoknya atau mungkin ada masalah lain. Ya, kita tutup dulu menu analisanya. Kemudian kita ke master data, kartu stok, kemudian search itemnya. Nah, di sini kita menemukan itemnya. Kemudian kita cek kembali di sini untuk transaksi yang bermasalah adalah di gudang SRN. Gudang SRN periodenya 2021. Oke, untuk mempermudah tracking kita ubah periodenya selama setahun ya. Kemudian gudangnya kita pilih SRN, lalu klik proses. Nah, kita cek di sini di kartu stoknya. Oh, di sini ada beberapa item yang minus ya. Ini yang pertama ada item keluar. Nah, ini minus karena memang di kartu stok ini ketika akan melakukan item keluar di tanggal 10, ini sebenarnya stoknya sudah nol ya, sudah habis. Namun dia di input item keluar sebanyak 6,5 dan sebanyak 7. Sehingga di kartu stok menjadi minus dan membuat laporan jadi kacau. Nah, seharusnya ini stok dari pembelian ini harusnya masuk dulu sebelum terjadinya item keluar atau sebelum terjadinya penjualan ya. Jadi kartu stoknya supaya tidak terjadi minus. Nah, ini yang pertama kita sudah temukan. Nah, untuk solusi perbaikannya bagaimana? Solusinya adalah kita harus membuat seolah-olah pembelian atau item masuk ini terjadi sebelum terjadinya item keluar. Di sini item keluar stok minusnya mulai tanggal 10 bulan 3, sedangkan pembeliannya di tanggal 17 bulan 3. Nah, kita akan merubah tanggal pembelian ini menjadi tanggal sebelum terjadinya stok minus, yaitu tanggal 9 bulan 3, karena di sini mulai minus di tanggal 10. Oke, kita klik transaksi pembelian yang ini, kemudian klik buka transaksi. Kemudian kita rubah tanggalnya tanggal 9. Kemudian klik simpan. Nah, dia akan mengupdate ulang transaksinya. Setelah itu klik tutup, lalu klik proses kembali untuk merefresh. Nah, di sini sudah ya, pembeliannya sudah berubah jadi tanggal 9 bulan 3, sehingga stok di sini tidak minus. Ya, harusnya seperti ini. Oke, kita track lagi ke bawah apakah masih ada kesalahan yang serupa. Nah, di sini ada lagi ya. Kalian bisa lihat di sini di tanggal 25 bulan 4 ini ada item keluar sebanyak 7 yang menyebabkan stoknya jadi minus. Sedangkan pembeliannya di sini baru ada di bulan 5. Namun untuk memperbaiki ini mau nggak mau kita harus merubah tanggal pembelian ini ke tanggal sebelum terjadi stok minus. Karena di sini stok minus mulai tanggal 25, berarti saya akan rubah pembelian ini jadi tanggal 24 bulan 4. Oke, langsung aja kita rubah.
Oke, ini ya sudah kita rubah tadi pembeliannya dan sudah masuk di sini stoknya. Kemudian kartu stok di bawahnya juga sudah tidak minus. Kita cek lagi ke bawah. Ya, di sini rupanya ada lagi ya. Jadi user ini seringkali menginput transaksi sedangkan stoknya mungkin belum ada. Ya, di sini harusnya stoknya tidak bisa keluar ya, karena di sini hanya tersisa 2 tapi dia input 6,5. Oke, kita coba cari pembelian. Nah, di sini ada pembelian di tanggal 19 bulan 5. Kita akan majukan ke tanggal 9 bulan 5. Oke, langsung aja. Nah, ini ya sudah berubah sehingga kartu stoknya di sini tidak minus. Oke, kita cek lagi ke bawah. Di sini masih ada lagi kartu stok yang minus di tanggal 19 bulan 5. Di sini ada pembelian tanggal 29 bulan 5. Kita akan majukan pembelian ini ke tanggal 18 bulan 5. Oke, sudah ya, sudah terupdate di sini. Kartu stoknya sudah tidak minus. Kita cek lagi ke bawah. Ya, ini ternyata masih ada lagi di bulan 6 sekarang. Oke, kita coba cek pembelian di tanggal 8. Kita akan majukan pembelian ini jadi tanggal 3 bulan 6. Oke ya, sudah update di sini. Kemudian stoknya di sini juga sudah tidak minus. Oke, kita coba cross check lagi dari atas. Kartu stoknya apakah masih ada yang minus atau tidak? Ya, sudah aman ya, sudah tidak ada lagi kartu stok yang minus di sini. Kemudian kita cek lagi di log dari proses analisa tadi, apakah masih ada item lain di sini. Di sini rupanya itemnya sama semua ya kodenya, jadi kemungkinan yang bermasalah kartu stoknya hanya satu item itu saja. Namun dia efeknya itu ke transaksi-transaksi yang lainnya. Jadi hanya karena satu item ini yang di kartu stoknya bermasalah, yaitu terdapat kartu stok minus, sehingga menyebabkan laporan-laporan yang lain juga jadi tidak akurat. Oke, jika sudah ya, ini kita sudah selesai untuk perbaikan kartu stoknya. Kita tutup. Kemudian kita ke pengaturan kembali, kemudian buka analisa kesalahan sistem kembali, lalu proses analisa lagi, masukkan konfirmasi key lagi. Jadi setelah kita melakukan perbaikan tadi, kita harus memproses ulang AKS ini. Tujuannya supaya perubahan yang tadi kita sudah lakukan tercatat oleh sistem ya. Jadi nanti dia akan menganalisa ulang apakah masih ada
transaksi-transaksi lain yang mungkin masih bermasalah atau tidak. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, ini berarti sudah 2 kali run ya prosesnya. Namun ada juga proses analisa ini ada yang kita pernah mendapati sampai 5 kali proses. Jadi setelah kita perbaiki kartu stok, kemudian kita proses ulang, muncul lagi item lainnya yang bermasalah, sampai kita 5 kali proses baru benar-benar hilang semua item yang bermasalahnya. Jadi itu semua tergantung dari banyaknya transaksi dan tergantung dari seberapa banyak transaksi yang bermasalah. Oke, saya akan percepat lagi videonya supaya tidak terlalu lama menunggunya. Oke, untuk proses analisa yang kedua sudah selesai. Kemudian kita cek lagi tampil lognya. Oke, di tampil log di sini sudah kosong ya, sudah tidak menampilkan lagi item-item yang masalah di kartu stok. Dengan demikian seharusnya sudah tidak ada masalah lagi di proses AKS ini. Coba kita close, kemudian kita close lagi, kemudian kita cek lagi pengaturan analisa kesalahan sistem. Nah, di sini sudah tidak muncul lagi ya, sudah kosong, tidak ada satupun item yang bermasalah kartu stoknya. Artinya proses analisa kesalahan sistem sudah selesai dan sudah berhasil. Kemudian kita akan cek keluhan dari klien kita yang tadi ya, di mana laporan nilai mutasi itemnya tadi ada yang tidak cocok ya. Kita cek kembali setelah proses AKS ini apakah nilainya sudah kembali normal atau belum. Tapi seharusnya sih sudah normal ya. Tadi kita di gudang SRN, kemudian kita preview itemnya tadi radio unit Motorola ya, radio unit Motorola awal 0 masuk 5 keluar 5 akhir 0 nilai akhir 0. Nah, di sini laporan nilai mutasi itemnya sudah sesuai. Jadi masalah yang tadi dialami oleh klien kita sudah teratasi dengan cara melakukan proses analisa kesalahan sistem. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like-nya. Jika kalian masih ada pertanyaan seputar tentang program iPOS, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Kita dengan senang hati akan membalasnya. Dan jika perlu dibuatkan video, kita juga akan buatkan videonya. Jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.